Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, amin. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pembelajaran hari ini yaitu PPKN tentang kewajiban sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya pembelajarannya. Kita telah belajar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Untuk mendapatkan hak tersebut, setiap warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu. Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh warga negara antara lain sebagai berikut. 1. Kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Ada beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia adalah yang pertama yaitu Islam, kemudian yang kedua yaitu Kristen, yang ketiga yaitu Katolik, yang keempat yaitu Hindu, yang kelima yaitu Buddha, dan terakhir yang keenam yaitu Konghucu. Setiap agama memiliki ajaran, tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya yang berbeda. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kewajiban setiap warga negara adalah mengakui dan tidak mengganggu kebebasan orang lain untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agamanya. Sikap saling menghormati harus diterapkan dalam hubungan dengan umat seagama maupun berbeda agama. Ada contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama antara lain: 1. Menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika penganut suatu agama sedang beribadah. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Yang ketiga, mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Keempat, tidak mengejek ajaran agama lain. Kelima, berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Keenam, menunggu teman yang sedang beribadah dengan tenang. Dan terakhir yang ketujuh, menyayangi teman apapun agamanya. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi kita. Manfaat itu antara lain, ibadah dapat dilaksanakan dengan baik, serta kehidupan masyarakat menjadi rukun dan damai. Namun, dalam pelaksanaan kewajiban untuk saling menghormati antar umat beragama, kadang masih kita jumpai orang yang melanggar kewajiban-kewajiban tersebut. Misalnya, membuat kebisingan di sekitar tempat ibadah saat sedang ada pelaksanaan ibadah.
Sikap tersebut dapat mengganggu ibadah serta menimbulkan perselisihan antar umat beragama. Yang kedua yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Pada penjelasan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, termasuk memanfaatkan fasilitas sekolah. Tidak hanya itu, siswa juga memiliki hak untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain merupakan hak, memperoleh pendidikan dan pengajaran juga merupakan kewajiban setiap warga negara, khususnya anak-anak dan remaja. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban untuk: pertama, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA. 2. Membekali diri dengan moral yang baik. 3. Mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah. Serta yang keempat, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Jika kita perhatikan lebih seksama, kewajiban-kewajiban tersebut memiliki banyak manfaat untuk masa depan kita. Manfaat tersebut antara lain: pertama, membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. Serta yang keempat, mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Meskipun memiliki banyak manfaat, namun masih ada anak usia belajar yang putus sekolah. Salah satu faktor yang menyebabkan anak putus sekolah adalah karena membantu orang tua bekerja. Padahal, menuntaskan pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung anak meraih cita-citanya di masa depan. Pendidikan dasar juga bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Menjunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan tersebut. Ada beragam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan hukum terdapat di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 mengatur tata urutan hukum di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI atau TAP MPR Republik Indonesia, Undang-Undang atau UU yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah atau PP, peraturan presiden atau Perpres, peraturan daerah atau Perda, dan peraturan desa atau Perdes. Pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Yang ketiga, memberhentikan angkutan umum di halte. Yang keempat, menyeberang jalan di zebra cross atau jembatan penyeberangan. Dan yang terakhir, saat lampu merah, pengendara kendaraan menunggu lampu hijau menyala di belakang zebra cross. Kewajiban menaati peraturan memiliki banyak manfaat. Menyeberang jalan di jembatan penyeberangan menjamin keamanan dan kenyamanan pejalan kaki maupun pengendara kendaraan. Pejalan kaki dapat menyeberang di zebra cross dengan mudah apabila kendaraan berhenti di belakang garis tersebut. Ketika memberhentikan dan turun dari kendaraan umum di halte, kita tidak menyebabkan kemacetan karena angkutan umum tidak berhenti sembarangan. Namun, seringkali kita melihat pelanggaran aturan di jalan, seperti memberhentikan kendaraan umum di sembarang tempat, menyeberang tidak di zebra cross atau jembatan penyeberangan, mengendarai sepeda motor dengan tidak tertib,
dan memarkir kendaraan di sembarang tempat. Berbagai pelanggaran tersebut dapat menyebabkan kemacetan dan juga membahayakan diri sendiri atau orang lain. Oleh karena itu, marilah kita menaati peraturan yang berlaku agar hidup kita tertib, aman, dan damai. Yang keempat yaitu kewajiban menjaga lingkungan. Pernahkah kamu berada di lingkungan yang kotor dan berdebu? Apakah kamu merasa nyaman berada di lingkungan seperti itu? Kamu pastinya tidak akan merasa nyaman berada di lingkungan kotor dan berdebu. Kita akan merasa nyaman di lingkungan yang bersih dan indah. Menikmati lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga negara. Hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Agar dapat memperoleh hak tersebut, setiap warga negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, menjaga kelestarian lingkungan antara lain dengan melakukan penghijauan, menggunakan sumber daya alam secara bijak untuk kepentingan orang banyak, menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam memanfaatkan sumber daya alam, mengolah limbah untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, turut menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Kita harus menyadari bahwa lingkungan beserta sumber daya alam di sekitar kita adalah milik seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, lingkungan harus digunakan dan dinikmati bersama. Agar dapat terus digunakan dan dinikmati hingga generasi mendatang, kita memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan. Manfaat pelestarian lingkungan antara lain, kita dapat menikmati udara yang bersih, segar, dan sehat, terhindar dari pencemaran air, udara, dan tanah, lingkungan menjadi bersih dan nyaman untuk ditempati, sumber daya alam tidak cepat habis dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Beragam manfaat tersebut dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan. Namun, masih ada saja orang atau sekelompok orang yang membuang sampah sembarangan. Ada pula orang yang menebang pohon di hutan dengan tidak bertanggung jawab. Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan tidak nyaman. Tidak hanya itu, kebiasaan membuang sampah juga dapat menyebabkan terjadinya banjir ketika musim hujan. Jadi, ayo jaga lingkungan di sekitarmu agar kamu dapat bermain dan belajar dengan nyaman. Yang kelima yaitu kewajiban membayar pajak. Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat. Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara. Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda, penghasilan, atau harga beli barang. Orang yang wajib membayar pajak beserta besarnya jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang. Contoh pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara antara lain membayar pajak pertambahan nilai atau PPN ketika membeli makanan di restoran atau membeli barang di swalayan, membayar pajak penghasilan atau PPH untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja, membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB untuk pemilik tanah dan bangunan seperti rumah dan gedung, membayar pajak reklame ketika memasang iklan atau reklame di pinggir jalan, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan nasional. Yang terakhir yaitu kewajiban bela negara. Bela negara adalah sikap cinta tanah air dan rela berkorban yang dimiliki seorang warga negara terhadap bangsa dan negaranya. Semangat bela negara didasari oleh keyakinan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi negara. Bela negara menjadi salah satu kewajiban setiap warga negara. Kewajiban bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Upaya bela negara harus terus dilakukan walaupun bangsa Indonesia sudah terlepas dari penjajahan bangsa asing. Upaya bela negara menjadi cara untuk mempertahankan keutuhan dan keberadaan bangsa dan negara. Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar antara lain: belajar dengan rajin, mematuhi tata tertib dan peraturan sekolah, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya dengan mengikuti pelajaran mengenai seni dan budaya Indonesia, mentaati hukum dan aturan-aturan negara. Beberapa manfaat yang dapat kita peroleh jika melaksanakan kewajiban bela negara antara lain: budaya daerah tetap lestari, hidup rukun dan damai, keutuhan wilayah NKRI, kemerdekaan negara dapat terus dipertahankan. Berbagai manfaat di atas dapat kita peroleh jika kita mau melaksanakan kewajiban bela negara. Namun, masih kita temui teman-teman yang lebih menyukai produk buatan luar negeri. Tidak sedikit pula orang yang lebih menyukai budaya bangsa lain. Masih ada pula konflik antar suku atau antar warga akibat kurangnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sikap-sikap tersebut dapat mengakibatkan pudarnya budaya daerah. Suasana hidup menjadi tidak tentram, keutuhan wilayah negara pun menjadi terancam. Alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini telah selesai. Selanjutnya, kerjakan tugas berikut ini ya. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.